Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sobat traders? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan luar biasa, sehat, sukses, dan bahagia. Ketemu lagi dengan saya, Hendro Masori, di channel The Traders TV, yang selalu berusaha menghadirkan video-video yang bermanfaat dan tidak biasa untuk Anda. Ya, oke, pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan video sebelumnya yang membahas tentang penggunaan dari margin atau remain trading limit. Jadi di video sebelumnya saya sudah menerangkan mengenai pemahaman tentang marginnya, dan di video kali ini saya ingin lebih menekankan kepada konsekuensi pada saat Anda menggunakan margin, supaya Anda tahu benar bagaimana cara penghitungan dan konsekuensinya apa. Ya, oke, kita langsung aja ya supaya nggak terlalu lama. Kita bicara mengenai konsekuensi penggunaan margin, ya, dan dalam video ini mungkin saya lebih menekankan terhadap penggunaan margin di akun reguler karena itu yang paling banyak dimiliki oleh teman-teman, ya. Yang pertama konsekuensinya adalah pembayaran bunga, ya. Margin itu nggak ada yang gratis, pasti Anda harus bayar bunga. Bagaimana cara ngitungnya dan segala macam, saya sudah jelaskan detail di video sebelumnya. Silahkan yang belum nonton, Anda tonton video sebelumnya, ya. Konsekuensi kedua yang belum saya bahas di video sebelumnya, itu adalah masalah suspend buy. Ya, jadi Anda itu kalau pakai margin, kalau nggak bayar tepat waktu, selain resikonya bunga, juga ada suspend buy. Jadi Anda nggak bisa beli, teman-teman. Kalau di suspend buy itu, ya Anda cuma bisa jual, nggak bisa beli saham apapun. Jadi Anda, ya suspend ya, jadi Anda nggak bisa ngapa-ngapain, ya nggak bisa beli, hanya bisa jual. Ya, nah tentang suspend buy ini, ya, saya mau kasih beberapa ilustrasi ke Anda supaya Anda clear gitu, kapan disuspend, kapan enggak gitu ya. Jadi ini saya berikan beberapa ilustrasi, perhatikan baik-baik supaya Anda nggak salah pada saat memilih waktu jual saham Anda yang pakai margin. Oke, ilustrasi pertama, saya berikan contoh yang ekstrim ya, bahwa Anda mengambil margin atau berhutang ke sekuritas pada hari Senin, dan Anda nggak jual-jual, sampai di for sale oleh sekuritas. Gimana ceritanya gitu, supaya Anda clear jelas. Jadi kalau Anda ngambil di hari Senin, seperti saya terangkan tadi di depan, bahwa suspend buy itu akan diterapkan pada saat T plus 3. Jadi kalau Senin, berarti T plus 1-nya adalah Selasa, T plus 2-nya adalah Rabu, T plus 3-nya adalah Kamis. Jadi Kamis, kalau Anda masih tetap memegang margin Anda, utang margin Anda, maka Kamis itu Anda sudah tidak bisa melakukan buy saham. Ya. Sampai T plus 2, Anda masih bisa. Jadi Senin, ambil utang, Selasa masih bisa transaksi, Rabu masih bisa transaksi, Kamis Anda sudah tidak bisa melakukan buy. Sell-nya boleh nggak? Boleh, kalau sell nggak ada masalah, Anda jual semua juga nggak ada masalah. Ya, yang nggak bisa Anda buy. Ya, Kamis suspend, kemudian Jumat hari keempat atau T plus 4, kalau Anda belum bayar juga margin Anda, maka sesi 2 biasanya akan di for sale oleh sekuritas. Ini juga proses for sale saya sudah terangkan di video sebelumnya, ya. Jadi di for sale di hari Jumat. Oke, sekarang kapan dibukanya Pak HM suspend buy saya? Suspend Anda itu akan dibuka T plus 2 setelah pembayaran atau pelunasan utang margin. Ya, sama, selalu kita mengacunya pada settlementnya di T plus 2. Artinya, tadi kan kita cerita Jumat Anda di for sale. For sale itu adalah dalam rangka membayar utang margin Anda. Jumat dilaksanakan for sale, maka settlementnya adalah di hari T plus 1-nya adalah Senin minggu depannya, kemudian T plus 2-nya adalah Selasa. Jadi Anda Selasa baru bisa melakukan proses buy saham lagi. Ya, kesimpulannya kalau kita ngomong Anda mengambil margin di hari Senin, kemudian Anda biarkan saja sampai di for sale, ya. For sale-nya hari Jumat, kemudian Anda bisa trading lagi adalah hari Selasa. Jadi kalau Anda ngambil Senin, dibiarkan sampai for sale, hari yang Anda disuspend adalah hari Kamis, Jumat, dan Senin.
3 hari teman-teman, Anda nggak bisa buy saham apapun ya. Itu keterangan mengenai kalau Anda ngambil Senin dan jual sampai for sale. Oh ya, saya nggak bahas mengenai pembayaran lewat top up ya. Kita ngomong pembayaran dengan menjual saham sejumlah utang Anda ya, supaya nanti nggak keliru pemahamannya. Yang pakai top up nanti saya bahas di belakang. Jadi pembahasan ilustrasi ini hanya membahas kalau Anda bayar utang margin dengan menjual saham yang ada dalam portofolio Anda, sejumlah utang Anda. Itu ilustrasi pertama ya, teman-teman. Ngambil Senin sampai for sale, Anda disuspend 3 hari totalnya. Ilustrasi kedua, itu saya misalkan ambil margin hari Senin Pak HM, kemudian saya jual saham sesuai marginnya hari Rabu. Senin ngambil utang, utangnya dibayar hari Rabu. Apa yang terjadi? Ya, saya gambarkan dulu skemanya. Jadi di sini di chart atau di slide Anda lihat transaksi margin hari Senin, kemudian jual sahamnya di hari Rabu. Nah, tadi dibilang ya bahwa suspend itu berlaku pada saat T+3. Jadi kalau Senin maka T+3 adalah Kamis. Kalau T+3-nya belum dibayar utangnya, maka Anda kena suspend. Dalam kasus ini gimana? Dalam kasus ini, pada saat hari Kamis, Anda lihat ya, Kamis. Apakah penjualan hari Rabu ini sudah masuk di hari Kamis? Enggak. Penjualan di hari Rabu itu baru settle di hari Jumat. Artinya Kamis Anda belum bayar nih utang marginnya. So, kalau kejadian seperti ini, Anda akan masih kena suspend buy di hari Kamis. Jumatnya gimana? Loh, Jumatnya kan sudah masuk penjualan sahamnya. Jumatnya sudah Anda dibuka suspendnya. Anda udah bisa beli lagi. Ya, ingat ya, suspend buy ya, sell tetap bisa gitu ya. Kayak hari Rabu ini sell nggak ada masalah. Kamis pun Anda sell nggak ada masalah, tapi Anda nggak bisa buy ya. Jadi kalau hari Senin ambil margin, jual di hari Rabu, kena suspendnya di satu hari, yaitu di hari Kamis saja. Jumatnya Anda sudah bisa transaksi dengan normal ya, karena pembayaran Anda sudah settle. Jelas ya teman-teman ya, clear ya. Ilustrasi kedua saya ambil yang tengah-tengah, jadi Anda supaya nggak bingung. Minggu depannya gimana Senin? Ya udah biasa lagi, ya, kecuali Anda utang lagi. Gitu. Ilustrasi yang ketiga, saya ambil marginnya hari Senin Pak HM, tapi Selasa saya sudah jual, jadi saya nginep sehari doang. Ya. Oke, kalau Anda ngambil Senin, kemudian jual di hari Selasa, nah sekarang sama kayak tadi. Margin itu T+2 batasnya, kemudian T+3-nya kalau belum bayar, maka dia akan disuspend. Nah sekarang, ini Kamisnya gimana Pak HM? Ya, Kamisnya sekarang penjualan hari Selasa udah masuk belum kalau seperti ini? Udah dong gitu ya, jadi jual Selasa pasti masuknya Kamis. Nah, kalau seperti ini, ya nggak apa-apa, berarti Anda Kamisnya tidak akan disuspend, masih bisa transaksi normal. Ya. Ingat ya teman-teman, sampai T+2 itu Anda bisa bertransaksi, regardless Anda bayar atau enggak, pokoknya sampai T+2 itu masih normal. Nah, yang problem itu adalah pada saat T+3, tergantung Anda jualnya kapan. Kalau Anda jualnya Selasa, kalau utang Senin, maka T+3-nya Kamis nggak ada masalah. Anda masih bisa bertransaksi, ya, karena sudah settle pembayaran di hari Selasanya, ya, tidak akan terkena suspend. Makanya beberapa teman-teman yang sudah pro di penggunaan margin, itu caranya seperti ini biasanya supaya nggak kena suspend. Beli Senin, jual Selasa, ya, Selasa clear kan, nanti beli Rabu, jual Kamis, ya. Anda tidak akan dikenakan suspend. Bunga ya tetap jalan lah, namanya bunga ya, kalau nginep ya pasti kena, tapi suspendnya aman ya. Karena suspend ini berbahaya, maksudnya gini, kalau Anda punya potensi-potensi bagus yang lagi in di suatu hari, tapi Anda nggak bisa beli kan sedih, ya nggak? Orang lain, waduh enak, bener gitu ya, maksudnya kasarnya lempar sendal jepit jadi duit gitu. Anda nggak bisa ngapa-ngapain gitu, kayak dipasung aja gitu, nggak bisa beli ya. Jual bisa tapi nggak bisa beli, percuma juga gitu. Jadi inilah sebenarnya konsekuensi penggunaan margin itu. Kalau Anda kena suspend, maka kesempatan berharga Anda untuk mendapatkan saham-saham yang naik tinggi itu menjadi hilang, karena nggak bisa diapa-apain kecuali Anda top up bayar utang marginnya ya. Tapi kalau Anda utang yang jedok ya susah lah kalau mau top up banyak bener gitu top upnya
Ya, ini salah satu konsekuensi yang Anda harus pikirkan teman-teman ya, karena ini berat. Kalau Anda pas ada potensi cuan gede-gedean, pol-polan, tapi nggak bisa beli, ya sudah ngaplo gitu ya. Oke, nah kalau untuk dengan top up, ini lebih simpel kalau Anda punya duit untuk memang kalau utang saya mau top up aja deh kalau misalkan nggak naik gitu. Kalau naik saya jual, tapi kalau nggak saya top up. Ya, kalau sampai T+2 itu Anda nggak kena bunga. Ya, Anda bayar misalkan Senin Anda utang, Rabu Anda bayar full utangnya gitu, nggak ada masalah dan nggak akan kena suspend pastinya. Ya, nah terus kasusnya gini, Pak M saya ambil Senin, kemudian saya nggak bayar nih sampai Kamis T+3 gitu ya, kan kena suspend Kamisnya, Kamis Anda disuspend. Nah kemudian Anda punya duit nih, punya cash gitu, daripada suspend ini bagus nih kayaknya hari ini atau besok ini bagus takutnya suspend lagi gitu. Anda bayar aja deh, Anda top up. Ya, Anda top up di tengah hari, katakanlah jam 11 gitu, Anda kan paginya pasti udah nggak bisa ngapa-ngapain jam 9. Jam 11 Anda kasih duit top up ke sekuritas sejumlah utang, Anda bisa telepon sekuritasnya, saya udah bayar margin saya, tolong dibukain rekening saya, akun saya untuk bisa transaksi. Itu bisa. Ya. Jadi kalau Anda kena suspend, Anda bayar top up, lunas utangnya, Anda bisa call sekuritas untuk minta dibukakan suspendnya. Nanti akan mereka bukakan. Nggak lama kok. Paling lama 5 menit sudah dibuka. Ya. Itu mengenai penjelasan mengenai konsekuensi Anda menggunakan margin. Ada beberapa skenario ya teman-teman yang harus tahu. Tadi saya jelaskan. Nanti kalau Anda belum jelas, silahkan di grup Telegram The Traders. Saya selalu ada di sana tiap hari, dan banyak juga teman-teman yang mengerti tentang margin, bisa Anda diskusikan sana. Tapi kira-kira intinya inilah konsekuensi penggunaan margin. Yang utama itu adalah kehilangan kesempatan pada saat saham lagi bagus dan Anda kena suspend, ya kayak dipasung, nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, yang terkait dengan suspend juga itu adalah masalah haircut margin. Ya, kemarin saya belum bahas, saya mau bahas sekarang. Jadi setiap emiten itu teman-teman kalau di akun reguler itu ada yang namanya haircut marginnya. Kalau Anda mau pakai margin, dia ada haircutnya, ya. Ini menunjukkan berapa persentase margin yang bisa Anda gunakan ya untuk bertransaksi dengan menggunakan fasilitas dari sekuritas. Kalau misalkan haircutnya 50%, misalkan Anda punya jatah marginnya 20 juta, ya Anda hanya bisa pakai 10 juta, nggak bisa dipakai semua. Ya, jadi penggunaan margin itu tergantung dari emiten apa yang Anda akan beli. Ada nggak Pak HM yang haircutnya 100%? Ya ada. Kalau haircutnya 100%, ya Anda nggak bisa pakai margin gitu ya. Ada nggak yang 0% haircutnya? Nggak ada. Ya nggak boleh oleh BI. Maksimal itu adalah 1%. 1%, jadi Anda bisa pakai marginnya 99%. Ya, itu. Nah, besarnya haircut sendiri itu berbeda-beda di setiap sekuritas, teman-teman. Saham yang sama, di sekuritas yang berbeda, bisa punya haircut yang berbeda. Saya ambil contoh aja ini, saham WSKT. Saya nggak usah nyebut sekuritasnya ya, tapi yang pakai biasanya mungkin tahu. WSKT itu di sekuritas A yang sebelah kiri ini, ada tulisan haircut ya teman-teman, itu 20%. Artinya kalau Anda beli WSKT, Anda bisa menggunakan 80% dari sisa margin yang ada di akun Anda. Kalau di rekening atau di sekuritas A. Sementara di sekuritas B, nah ini nampilnya beda ya. Dia nampilnya bukan haircut, tapi disebut sebagai valuation. Ya, valuation-nya itu 99%, artinya marginnya itu haircut-nya 1%. Anda bisa menggunakan 99% dari sisa margin yang Anda miliki. Ya, jadi ini beda. Jadi bisa saja saham yang sama punya haircut yang berbeda. Ya, saya nggak akan bocorin sekuritas mana yang paling royal kasih margin, nanti bahaya ya. Saya nggak mau, karena sekali lagi ini untuk pengetahuan aja. Saya nggak mau ngajarin yang aneh-aneh ya. Kalau mau tahu, cari tahu sendiri. Tapi saya kasih tahu bahwa satu saham itu bisa berbeda haircut-nya. Kira-kira itu ya. Nah kemudian ya ini sudah saya jelaskan ya tentang WSKT. Jadi Anda tetap teman-teman, saya mau bikin disclaimer sekali lagi ya, semua yang disajikan di video ini untuk menambah pengetahuan mengenai margin yang diberikan sekuritas kepada Anda.
nggak ada maksud saya untuk ngojok-ngojokin atau pom-pom Anda untuk menggunakan margin, karena risikonya terlalu besar. Ya, sekali lagi risikonya terlalu besar, apalagi kalau Anda masih newbie. Ya, manage your downside, stay no margin, and if you want to use it wisely. Salah satu dulu teman-teman, terima kasih atas perhatiannya, kita ketemu lagi di video mendatang. Sehat terus, sukses selalu, dan jangan lupa bahagia. Salam cuan pol-polan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.